Halo Sobat Game Jadul semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga kita semua sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dramatisita, AC Milan menutup tahun 2020 dengan menggandaskan tamunya Lazio di San Siro dalam melanjutkan Giornata 14 dan mempertahankan rekor tak terkalahkan di Serie A sekaligus mengunci gelar paruh musim tahun 2020-2021. Apa yang diperlihatkan Milan di paruh musim ini adalah hasil dari jerih payah manajemen dan pemain selama tahun 2020 yang dikepung pandemi COVID-19. Milan tak akan bisa sekuat ini tanpa mengawali tahun dengan kenangan pahit dibantai 5-0 oleh Atlanta. It is finished astonishingly. Atalanta 5, AC Milan 0. Berbekal kenangan pahit itu, manajemen Milan membuat gebrakan di bursa transfer musim dingin 2020. Alhasil apa yang dicapai Milan paruh musim ini semua berawal dari aktivitas di bursa transfer musim dingin. Saat itu Maldini dan Boban yang menjabat sebagai Chief Football Officer dan Direktur Teknik. Rossoneri membuat keputusan melepas beberapa pemain sekaligus merekrut pemain senior ke dalam skuad AC Milan. Yang paling mencolok tentu saja bergabung dua pemain gaek, Zlatan Ibrahimovic dan Simon Kjaer. Nada sinis dan pesimisme mencuat usai Milan merekrut dua pemain gaek itu. Wajar Ibra sudah berusia 39 tahun, sementara Kjaer sudah menginjak usia 30 tahun. Sangat jomplang dibanding usia rata-rata pemain Milan yang ada di kisaran 24 tahun. Namun, Rossoneri meraih 6 kemenangan, 4 imbang dan hanya menelan 2 kekalahan dalam 12 laga pasca Ibra dan Kjaer bergabung. Berikut aktivitas transfer AC Milan di musim dingin 2020. Sempat terjadi ketegangan di dalam tubuh manajemen Milan. Ivan Gazidis selaku CEO dianggap tak menghormati Stefano Pioli yang tengah bertugas selaku allenatore sejak 9 Oktober 2019. Ivan Gazidis disinyalir telah melakukan kontak dengan Ralf Rangnick sejak bulan Desember 2019 tanpa membicarakannya dulu dengan staf AC Milan lainnya. Rangnick dikabarkan bakal jadi pelatih Milan menggantikan Pioli di akhir musim 2020. Boban mengecap Gazidis sebagai diktator dan memprotes tindakan ex-CEO Arsenal itu, yang berbuntut dengan dipecatnya Boban selaku Chief Football Officer, dan Di Maldini pun ikut terancam posisinya sebagai Direktur Teknik Rossoneri. Situasi semakin runyam kala pandemi COVID-19 memaksa kompetisi Serie A dihentikan mulai 9 Maret 2020. Momen itu terjadi tepat sehari setelah Milan menelan kekalahan dari Genoa di kandang yang membuat suasana dalam tim semakin acak-adut. Does really well to go past Manassa and then pick out that final pass. Castillejo's corner. Not been cleared here. Oh, it's a decent hit there by Bonaventura and then turned in by Ibrahimovic. Kompetisi di Italia akhirnya dilanjut kembali di bulan Juni. Rumor petunjukan Rangnick masih membayangi Pioli yang masih diberi kesempatan hingga akhir musim. Namun, disinilah titik balik Pioli dan skuad AC Milan di bawah komando Ibrahimovic sebagai mentor. Sejak kemenangan 1-4 atas Lecce pada 22 Juni, Milan perkasa dan menutup musim 2019-2020 dengan kemenangan 3-0 atas Cagliari di Giornata Pamungkas. Total Milan memainkan 12 laga sisa Serie A 2019-2020 dengan catatan 9 kemenangan dan 3 hasil imbang.
Berlaga di dalam stadion kosong tanpa penonton sepertinya memberi ketenangan kepada para penggawa Milan. Rossoneri justru mencatat rekor impresif, yaitu jadi tim yang tak terkalahkan di Serie A dalam situasi lockdown. Singkat cerita, atas hasil positifnya membawa Milan hingga finish di posisi ke-6 dan lolos ke kualifikasi Liga Eropa. Stefano Pioli mendapat kontrak permanen hingga Juni 2022. Peristiwa itu terjadi tepat setelah pengacara Ralf Rangnick menyampaikan batalnya kerjasama kliennya dengan AC Milan dengan alasan waktu yang tidak tepat. Hasil akhir AC Milan di musim 2019-2020. Milan bisa menatap musim baru 2020-2021 dengan perasaan lega dan semangat baru. Ini terlepas dari diperpanjangnya kontrak Ibra dan Kjaer serta hubungan antara Gazidis, Maldini, dan jajaran staf manajemen serta direksi yang semakin membaik dan sevisi. Berbekal hasil positif di musim sebelumnya, Milan memperkuat amunisinya dengan merekrut darah muda serta melepas beberapa pemain yang dinilai kurang berkontribusi dan sebagian lainnya dilepas karena punya gaji selangit yang dinilai membebani finansial klub. Milan sukses melepas beberapa pemainnya melalui skema pinjaman dan penjualan dengan total pemasukan 49 juta euro. Rossoneri mendapat keuntungan sebab hanya dengan mengeluarkan biaya tak sampai 28 juta euro untuk membeli dan meminjam beberapa pemain baru di bursa transfer musim panas 2020. Berikut aktivitas transfer AC Milan di musim panas 2020. Dari nama-nama rekrut baru Milan, sepertinya Jens-Peter Hauge jadi pembelian tersukses Rossoneri. Transfer Hauge terasa spesial karena ia direkrut usai tampil apik dan membobol gawang Gianluigi Donnarumma di babak ketiga kualifikasi Liga Eropa bersama klubnya saat itu. Hauge menyulitkan Milan untuk lolos ke babak grup Liga Eropa. Namun ternyata bukan Bodo atau Glim yang menjadi lawan terberat bagi Donnarumma CS untuk lolos ke kompetisi Eropa. Adalah Rio Ave yang menjadi lawan Milan di babak playoff bertanding ke Vila do Conde, Portugal yang masyhur dengan cuaca ekstrimnya. Milan susah payah taklukkan Rio Ave lewat babak penalti. Rekor unbeaten Milan di kompetisi Eropa memang sudah terhenti, tapi tidak dengan rekornya di Liga. Rossoneri masih unbeaten di Serie A. Kemenangan dramatis atas Lazio jadi bukti teraktualnya. Usai meraih kemenangan atas Lazio, beredar video yang memperlihatkan kurva shoot pendukung garis keras Milan yang mengarak bus Milan tepat setelah mereka keluar dari San Siro, sebuah perayaan yang dinilai fans tim lain berlebihan. Namun, bagi Milanisti, selebrasi pemain dan pelatih di lapangan usai kalahkan Lazio dan perayaan fans Milan di luar San Siro adalah suatu hal yang wajar. Milan sudah terlalu lama tertidur dan baru tahun 2020 ini membuat catatan bagus lagi. Total, Milan mencatat rekor tak terkalahkan selama 26 laga Serie A di tahun 2020 ini. Sebuah catatan impresif yang bahkan jadi yang terbaik di 5 laga top Eropa. Namun, Milan bisa meraih catatan sangar itu lewat perjuangan berdarah-darah. Secara bertubi-tubi sejak akhir November hingga pertengahan Desember, Rossoneri secara bergantian ditinggal pemain andalannya. Ibra absen selama 8 laga, Kjaer dan Banazzer absen selama 5 laga, serta Rebic, Romagnoli, dan Leao yang absen sebanyak 4 laga. Ditinggal beberapa pilar penting jelang tutup tahun membuat banyak pihak yang meragukan hasil impresif yang telah Milan raih selama ini. Mereka menilai Rossoneri beruntung karena banyak bertemu lawan muda di paruh pertama Serie A musim ini, dan performa Milan dinilai bakal menurun selama pemain pilarnya absen. Namun Milan bisa mengembangkan semuanya.
Pada kenyataannya, Milanisti bisa tidur nyenyak selama akhir tahun ini sebelum Liga kembali dilanjutkan pada awal Januari 2021. Serie A musim 2020-2021 sudah berjalan 14 pekan. Milan sukses memimpin klasemen sementara di paruh musim berkat meraih 10 kemenangan dan 4 hasil imbang. Rossoneri memuncaki klasemen dengan koleksi 34 poin, unggul 1 poin dari Inter. Hasil akhir AC Milan di tahun 2020. Kalau ada yang patut diapresiasi, yang paling awal tentu dia adalah Stefano Pioli. Pioli yang nyaris di Depak itu justru mendapat anugerah sebagai juru taktik terbaik Italia tahun 2020 oleh majalah La Gazzetta dello Sport. Sementara itu di balik layar ada sosok Paolo Maldini sebagai legenda dan direktur teknik yang paham betul apa yang dibutuhkan mantan klubnya. Maldini juga ternyata sosok yang pandai bernegosiasi dan meyakinkan pemain muda bertalenta untuk mau bergabung dengan Milan. Kehadiran Theo Hernandez adalah salah satu bukti kepiawaian Maldini dalam bernegosiasi. Di samping Maldini, ada sosok Geoffrey Moncada sebagai kepala pemadu bakat yang jeli mencium pemain muda potensial semacam Brahim Diaz, Hauge hingga Kalulu. Jika tahun 2020 jadi tahun sial bagi banyak pihak, pendukung setia AC Milan justru mendapat kado manis sepanjang tahun ini. Hanya saja ini baru awal. Tantangan terberat adalah di paruh kedua dan Milan tidak boleh lengah apalagi jumawa. Sobat game jadul, semoga Milan bisa terus konsisten di paruh kedua Liga Serie A musim ini. Dan semoga pula Milan dapat melanjutkan hasil impresifnya seperti paruh pertama musim hingga bisa meraih Scudetto musim ini. Dan itu sangat-sangat lebih dari cukup bagi Rossoneri yang telah menantikannya selama 9 tahun. Apalagi target Milan musim ini adalah finish di posisi 4 dan tampil lagi di ajang UEFA Champions League tahun depan. Ayo menang terus sampai juara Milan, Forza Milan! So, kita lihat nanti ke depannya ya Sobat Game Jadul. Dan pantengin terus channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya sob. Klik juga tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya woy. Hasta la vista sob!